jenis pendidikannya itu adalah kurikulum pendidikan dan memberikan bahan ajar kepada siswa supaya siswa lebih cerdas. Ya. Bapak ngajar di tahun 2004. Ya. Kemudian Pak, gimana pendapat Bapak mengenai perubahan kurikulum merdeka di Indonesia termasuk di 9194? Sebelum mengacu kepada kurikulum merdeka itu banyak kurikulum yang ditetapkan di kurikulum pembelajaran khususnya secara nasional dari mulai kurikulum 2004, kurikulum KTSP, kurikulum 14 sampai sekarang kurikulum merdeka. Paling cuma tinggal menambah nama sedikit dan ada perubahan signifikan. Perubahan kurikulum merdeka itu lebih berorientasi ke praktek ketimbang kurikulum sebelumnya, yaitu kebanyakan adalah teori, sehingga ada yang namanya sekarang itu P3 apa itu pengembangan profil, pengembangan proyek Pancasila. Nah, itu harus berkaitan dengan kaidah-kaidah yang diterapkan pada dasar hukum negara, yaitu Pancasila. Di sana ada tidak ketuhanan yang Maha Esa. Siswa harus kita perlu lagi disuruh untuk melaksanakan pengamalan yang berkaitan dengan keagamaan. Kita kan harus melaksanakan sholat lima waktu itu sesuai dengan dasar Pancasila satu. Terus meyakini sesuai dengan agamanya, dan masing-masing harus melaksanakan sholat lima waktu yang paling pokok ya. Bagaimana dengan juga terus sekarang yang kedua kerakyatan. Bagaimana itu penerapan di sekolah yang berkaitan dengan kerakyatan. Terus persatuan, bagaimana siswa dan siswi harus saling bersatu dengan depan. Kalau yang depannya apa coba? Ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, terus persatuan, empat kerakyatan, ya kerakyatan bergotong royong. Kalau istilah kedua itu adalah berkaitan dengan karakter, bagaimana penanaman akhlak di sekolah. Sekarang sudah banyak siswa dan siswi keluar daripada sila yang kedua, yaitu tentang karakter. Salah satunya adalah bahasa sudah tidak mencerminkan dasar hukum atau sesuai dengan agama. Yang kelima apa? Coba. Keadilan harus bersifat keadilan sosial bagus ya. Jadi kita itu harus bisa harus bisa membagi waktu itu adalah proses keadilan itu. Di mana waktu kita itu seorang belajar itu jam berapa tidur, jam berapa itu kan 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk belajar. Ada untuk mencari kerja, kita mah sebagai pelajar tidur dan belajar. Mencari itu kan ada ibadah mandor, ada ibadah mandor, ada ibadah mandor. Tadi sholat fardu, ibadah mandor itu di luar sholat fardu dan sunnah dan sebagainya, sholat dan sebagainya.
itu salah satu prinsip kalau tidak bisa membagi waktu. Misalnya karena Bapak dari mulai berdiri sekolah itu Bapak sudah ada di sini. Ya. Jadi bahwa kalau dilihat dari segi usia Bapak mungkin diantaranya ada beberapa guru yang senior diantaranya karena Bapak mengikuti dari awal berdiri sampai saat ini sehingga Bapak saatnya itu banyak beragam siswa sehingga Bapak itu sangat menarik. Jadi Bapak bisa memahami karakter siswa dari lingkungan dan daerah masing-masing disatukan di sekolah ini. Punten Pak, konsep pendidikan di sekolah satu Sinar seperti apa? Konsepnya ya kalau konsep pendidikan mah itu yang terusung di dalam program sekolah sudah tertanam dulu. Nanti tinggal baca program itu dari mulai visi misi sampai anak dididik dari terakhirnya dididik lulus dari SMA Negeri Senaga itu bisa satu mencerminkan karakternya sendiri yang perlu tahu karena visi misi itu adalah ingin membawa pembaharuan bahwa setelah lulus siswa dari sekolah ini bisa diperlihatkan di dunia kerja jebolan-jebolan ini karena tanpa visi dan misi sekolah ini tidak akan membawa kemajuan antara perbaikan peningkatan kualitas mutu siswa sehingga mahasiswa sekolah ini akan maju kalau dilihat lulusan-lulusannya itu banyak yang melanjutkan ke dunia pendidikan, melanjutkan ke pasar pendidikan atau ke dunia kerja. Lulus kita mempunyai pekerjaan yang layak, apa yang diharapkan oleh kita itulah salah satu keberhasilan SMA Negeri Senaga. Itu konsepnya dilihat dari visi-misi. Ya,